Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa berjumpa dengan saya, Syarifatus Safiyah. Kali ini kita akan belajar dari KD 3.2 bab vektor yang sekarang saya akan bahas lebih detail lagi tentang ruang lingkup vektor pada bidang bangun ruang. Jangan lupa subscribe channel saya, tombolnya ada di bawah, dan jangan lupa klik bunyi loncengnya supaya dapat materi terbaru dari saya. Dalam penjelasan saya nantinya ada materi dan contoh soal, maka saya minta tolong kepada kalian, pahamilah materi dan contoh soal yang ada. Jika kalian kesulitan memahami, maka bisa tulis pertanyaannya di dalam kolom komentar bawah. Ingat, keberhasilan proses pembelajaran pada video ini tergantung kesungguhan kalian memahami isi penjelasan dan berlatih secara mandiri. Baik, saya akan langsung membahas materinya tentang ruang lingkup vektor pada bidang ruang. Vektor pada bangun ruang dimensi 3 adalah vektor yang memiliki 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z yang saling tegak lurus dan perpotongan ketiga sumbu sebagai pangkal perhitungan vektor P pada bangun ruang yang dapat ditulis dalam bentuk koordinat kartesius. Vektor P sama dengan X, Y, dan Z. Baik, di sini kita lihat gambar vektor pada bangun ruang, di mana yang searah dengan OX adalah sumbu X, di mana sumbu X ini kita bisa tulis dengan vektor I. Kemudian kita lihat lagi ke titik OY yang searah dengan sumbu Y, atau kita bisa menulisnya dengan vektor J. Sedangkan kita bisa lihat titik O sama Z yang searah dengan Z, atau kita bisa tulis dengan vektor K. Dari sini kita memperoleh kombinasi linear vektor atau vektor basis P. Jadi vektor basis P itu sama dengan X dikali vektor I ditambah Y, sumbu Y dikali vektor J ditambah Z dikali vektor K. Nah, kemudian untuk menulis vektor kolomnya kita bisa menulis dengan I itu sama dengan 1, 0, 0 vektor I. Kemudian vektor J itu kita bisa menulisnya 0, 1, 0. Sedangkan kalau vektor K kita bisa menulisnya 0, 0, 1. Ini sesuai dengan posisinya, di mana posisi itu atas, posisi J itu tengah, kemudian posisi K itu terakhir. Untuk lebih mempermudah kita belajar ruang lingkup vektor pada bangun ruang, kita langsung ke contoh soal. Soal 8.8, pada gambar balok, nyatakanlah vektor-vektor berikut dalam bentuk persamaan vektor dan vektor kolom, vektor EG dan vektor DB. Oke, di sini ada gambar sebuah bangun ruang di mana diketahui vektor AB-nya 4, kemudian vektor BC-nya 3, kemudian vektor AE-nya adalah 2, tapi yang ditanyakan adalah vektor EG. Oke, kita tulis vektor EG itu kan sama dengan ini kan EG. EG berarti vektor EG itu dapat dihitung vektor ED ditambah vektor vektor DG. Nah, vektor ED itu sama dengan vektornya OA, vektornya BC, vektornya FG, dan vektor BC sama dengan
vektor CB karena searah dengan sumbu X, berarti C-nya titik pangkalnya ada di C, kemudian titik ujungnya ada di B. Sedangkan di sini ED berarti titik pangkalnya ada di E dan titik ujungnya ada di D, sehingga ED sama CB adalah berlawanan arah. Kalau berlawanan arah berarti nilainya negatif, sehingga ED itu sama dengan min 3I. Karena apa? Karena di sumbu X jadi min 3I. Sedangkan vektor DG itu ada di sumbu Y, di mana sumbu Y sejajar dengan vektornya OC, vektornya AB. DG itu sama dengan vektornya AB, sehingga nilainya adalah 4, sehingga plus 4C. Plus 4 vektor C. Jadi persamaannya vektor EG adalah min 3 vektor I plus 4 vektor J. Nah, kalau kita tulis kolomnya, berarti vektor EG itu sama dengan min 3, 4, dan 0. Kenapa 0? Karena dia tidak menyinggung di vektor Z-nya, sehingga dia memiliki nilai 0. Oke, baik, paham? Setelah ini kita akan bahas dari vektor DB. Ini A, vektor EG, kemudian yang B adalah vektor DB. Di mana vektor DB itu kan posisinya ada di sini. DB, saya kasih garis putus-putus. Nah, vektor DB itu kan sama dengan vektor DE ditambah vektor EF ditambah vektor FB. Jadi saya tulis di sini lagi vektor DE ditambah vektor EF ditambah vektor FB. Kita lihat DE itu sumbu X, di mana sumbu X-nya adalah 3. Jadi DE bukan ED ya. Kalau ED berarti kan dia berlawanan arah. Kalau DE dia searah dengan sumbu X, yaitu bernilai 3. Maka kita tulis 3I karena I itu searah dengan X. Kemudian vektor EF yang searah dengan sumbu Y. Karena searah berarti dia bernilai positif. Berapa? 4. Berarti 4 vektor J. Sedangkan vektor FB, nah FB kan turun. Nah, seharusnya yang vektor Z itu naik. Maka dia berlawanan arah, sehingga dia nanti nilainya negatif. Berapa? Negatif. FB itu kan sejajar dengan EA. Nah, karena dia 2 dan FB berlawanan arah dengan sumbunya, maka dia dinilai min 2 vektor K, sehingga 3 vektor I plus 4 vektor J min 2K. Nah, terus untuk menulis vektor kolom, maka DE sama vektor DB sama dengan 3, 4, min 2. Nah, ini sudah hasil dari vektor kolomnya sama persamaan vektor.